وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Situbondo beserta Forkopimka Kecamatan Situbondo, yang kami hormati Bapak Koramil Situbondo atau yang mewakili Kapolsek Situbondo atau yang mewakili, yang kami hormati undangan dari PPDIS, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ulian beserta seluruh perangkat Desa Ulian, Ketua Ibu PKK Desa Ulian, yang kami hormati pendamping kecamatan dan sahabat-sahabat pendamping Desa Ulian, yang kami hormati seluruh sahabat-sahabat disabilitas yang menyempatkan hadir di siang hari ini, para saudara-saudara Ketua Kampung Tangguh se-Desa Ulian, Ketua RT dan Ketua RW se-Desa Ulian, serta seluruh para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada seluruh para undangan, lebih-lebih sahabat-sahabat BPD, sahabat-sahabat LPM Desa Ulian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di siang hari ini kita telah banyak mendapatkan nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingganya kita bisa berkumpul di tempat acara yang insyaallah sangat mubarakah ini. Salawat nariyah 3 kali serta dilanjutkan dengan doa. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Situbondo. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Ulian. Acara selanjutnya pemaparan rancangan perubahan RKPDes. Acara selanjutnya diskusi. Sebelum penutup nanti ada pemberian beasiswa Desa Ulian dan program siluman. Biridha'illahi bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin wa ila hadrati arwahi jami'i awliya'illahi ta'ala ila makami masyarqina magharibiha barriha wa bahriha khususan sayyidina wa maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Camat Situbondo, kepada yang terhormat Bapak Suryadi, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini Desa Ulian ini menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa di tingkat desa atau disingkat dengan Musrenbangdes. Model Musrenbang yang kayak gini nih Pak, mungkin baru di sini yang ada. Di tempat lain tidak ada. Olean nemu boy. Yungku. Olean tangguh. Apal saya. Mau sering kesini saya. Ya. Ada narasumber Pak. Oh di tempat lain tidak ada. Sini ada narasumber. Terus peserta Musrenbang ini Pak, saya pikir tadi ini apa mau cerdas cermat tuh.
nanti kita akan melihat dan menyaksikan bersama, termasuk silakan bermusyawarah dengan yang baik. Tadi saya sudah ingatkan, untuk membangun desa Olean ini kita bersama-sama, nggak usah musyawarah ini dengan gontok-gontokan, nggak usah dengan bertengkar dan sebagainya, sehingga nanti kesepakatan-kesepakatan yang diambil itu merupakan kesepakatan dan keputusan yang diambil secara musyawarah dan bersama-sama. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluhan, keinginan, dan seperti apa sih desa Olean ini ke depannya ini bisa kami tuangkan ya, bisa kami musyawarahkan dengan teman-teman pengurus Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini kami melihat ya, dengan berjalannya Kampung Tangguh ini tidak langsung seperti ini Pak Camat dan Bapak Ibu sekalian, bahwa hadirnya Kampung Tangguh ini diawali ya dengan tak nyaman ya. Membuka luka lama sebenarnya ya. Tapi ini adalah, walaupun bukan luka lama, ini adalah bagian perjalanan ya, proses Kampung Tangguh ini agar menjadi benar-benar tangguh. Ada beberapa bagian-bagian yang memang harus kita lalui. Dengan kehadirannya Mankopit itu ya, sehingga bisa memporak-porandakan susunan ya, tatanan yang di desa kami, di desa Olean ini ya, Mankopit ya. Sehingga apa yang telah kami laksanakan bersama-sama dengan lembaga-lembaga kami ini, pas rosak semuanya ini. Namun itu alhamdulillah bisa kita lalui bersama-sama ya, dengan teman-teman yang terangkum dalam yang dikemas dalam Kampung Tangguh ini, benar-benar tangguh, benar-benar hebat, Masya Allah. Kenapa kami bikin seperti ini ya, bahwa kami ingin ada sesuatu yang berbeda ya, dengan kegiatan-kegiatan musrembang tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat kita petik ya, makna bahwa dimanapun ya saudara-saudara, bapak dan ibu ini duduk ya, tentunya ada keinginan ya, yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan bersama-sama, sehingga tidak berjejernya tempat duduknya ya, kemudian di meja-mejanya ini, namun kita mempunyai satu tujuan gitu kan, satu maksud gitu kan. Tidak lain adalah memikirkan bagaimana desa kita ini, desa Olean ini, agar mempunyai pemikiran yang sama, agar mempunyai metode perencanaan yang sama, agar bisa sama menyikapi ya, bahwa apa yang tertuang dalam RPJMD ini adalah satu gitu, ada satu pikiran, sehingga apapun yang Bapak dan Ibu hadir dalam kesempatan ini, tentunya banyak berbagai warna, macam ya, dan karakter, namun alhamdulillah ya, bisa dikemas dalam pertemuan ini yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi semuanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, yang pada intinya adalah bahwa kami diundang ke tempat ini adalah untuk bermusyawarah rencana kerja pembangunan desa tahun anggaran 2022. Tapi setelah kami mengikuti musrembang des yang dilaksanakan pada sore hari ini, kami juga agak terkejut. Kenapa? Kalau dulu ketika melaksanakan musrembang, kami bersama teman-teman di satu dusun misalnya, cukup merencanakan, saya minta bangunan ini, minta RTLH, minta ini, minta itu. Ternyata sekarang ada semacam kita diajak untuk berpikir oleh Bapak Kepala Desa, sehingga entah apakah kita ini bisa mengimbangi dengan perubahan yang ada sekarang atau tidak ya.
terkait masalah digitalisasi dan inklusi dan lain semacamnya, sehingga apa yang kami catat bersama teman-teman sebelum melaksanakan Musrembang ini, kami menjadi semacam apakah ini sudah masuk atau tidak. Sebenarnya ada beberapa program yang telah kami catat bersama teman-teman, karena memang sudah kebiasaan tiap tahun seperti itu. Kami mengusulkan adanya, kami dari Ulian Kampung Tangguh, Ulian Selatan Pak, batas desa paling selatan. Kami mengusulkan adanya Tugu Selamat Datang. Sebenarnya sudah beberapa kali, ini beberapa tahun kami usulkan Tugu Selamat Datang yang sesuai dengan identitas Desa Ulian. Misalnya dengan bentuk apa namanya? Trisula. Ini kami mengusulkan itu karena perlu adanya semacam pintu masuk untuk Ulian itu biar dikenal. Oh, adalah masuk ke Desa Ulian. Ikon Desa Ulian misalnya dalam bentuk ruang terbuka hijau. Di situ ada misalnya ada tugu yang menandakan bahwa ini Ulian. Karena identitas Ulian itu merupakan trisula. Kami usulkan semacam desain yang memang sesuai dengan Desa Ulian. Yang kedua, di lingkungan RT 1 ada semacam perbaikan pelengsengan yang memang sudah rusak. Terus rehab pos kamling, pembuatan pagar pekuburan dan tunggu masuknya. Terus pembuatan gapura, gang dadap merah, kaplingan, dan penerangan jalan di 2 titik. Kalau boleh kami tambahkan, karena ini masalah digitalisasi, ada semacam tempat yang bisa dijadikan tempat tongkrongan dengan fasilitas digital. Itu yang RT 1, yang RT 2 pembuatan drainase atau selokan mulai dari Pak Agus sampai nyambung ke drainase Gang Buntu. Ini ketika hujan atau ketika sungai itu agak besar, ini masuk ke rumah warga. Oleh karena itu alumpak ke atas. Oleh karena itu kami minta kepada ini jadikan sebagai skala prioritas. Yang kedua, penerangan jalan di 5 titik. Ini usulannya Pak RT 2. Terus pembuatan pos jaga. Terus normalisasi selokan di Gang Buntu di sisi selatan. Untuk RT 3 RW 1 adalah paving menuju pekuburan RT 3 dan paving menuju jalan ke Pak RW. Ini yang kami usulkan. Ini sebagai kebiasaan lama yang kami usulkan ketika Musrembang. Tapi ketika Musrembang yang sekarang itu jauh berbeda. Karena kita diajak untuk berpikir tentang masalah pengembangan desa sesuai dengan masa-masa sekarang. Digitalisasi, terus inklusi dan lain semacamnya. Terima kasih. Dari Kampung Tangguh, Kandang Selatan, RW 5. Kami hanya ingin menegaskan kembali tentang pavingisasi yang disampaikan dari Kampung Kandang Barat tadi, bahwa pavingisasi yang di selatan, maksud saya yang di utara sungai, itu benar-benar sangat diperlukan dan dibutuhkan, apalagi akses untuk jalan putra putri kita khususnya yang ada di Kandang Selatan dan sekitarnya, karena jalan yang di selatan itu akan dijadikan lingkar utara menurut programnya, karena itu sangat membahayakan untuk anak-anak kita yang menuju sekolah maupun menuju masjid, karena kebetulan di kampung kita dibangun masjid untuk menambah sarana beribadah untuk Kampung Kandang Selatan khususnya. Kami juga mohon dukungan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kedua, saya perhatikan
akses untuk ke KK26 ini gapuranya kurang menarik. Jadi saya mohon itu di program ulang. Jadi sebagai ikon dari Desa Olean. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini masalah mungkin masalah yang tidak rumit sebenarnya. Saya lihat masih banyak masyarakat kita yang mohon maaf ini membuang sampah masih ke sungai. Jadi saya ingin ada solusi. Saya punya usul bagaimana kalau di sekitar kita, entah itu di pinggir jalan, itu dibuatkan semacam tempat pembuangan sementara. Nah, nanti kita bekerja sama dengan dinas kebersihan untuk diangkut ke TPA. Karena pengalaman kami waktu kami ada di Pawan itu, kita usul ternyata bisa. Dan tentunya butuh biaya seperti yang disampaikan Pak Camat tadi. Saya setuju. Ada biaya tapi kita enak dan nyaman untuk kebersihan lingkungan. Sekali lagi, ketiga usulan tadi mohon benar-benar diperhatikan. Kalau tidak terlaksana tahun ini, mungkin tahun berikutnya sebagai prioritas. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal sedikit dan juga ada usulan dari saya pribadi sebagai pendamping desa, di mana keluarnya Perpres 104 itu menunjukkan bahwasanya BLTDD tadi sudah disebutkan 40%. Setelah itu yang nomor 2 ada ketahanan pangan dan peternakan. Dan alhamdulillahnya peternakan sudah masuk dalam RKPDes. Plus untuk Pak Tinggi sudah melaksanakan kegiatan dari Perpres 104 itu. Ada juga yaitu ketahanan pangan. Mungkin ketahanan pangan ini bentuk usulan dari kami sebagai pendamping agar juga di cover di RKPDes tahun anggaran 2022. Ketahanan pangannya nanti dalam bentuk apa? Apakah diberi bantuan seperti bibit-bibit terong atau bibit-bibit yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman masyarakat Desa Olean khususnya, bisa dikoordinasi langsung oleh tim PKK juga bisa. Yang terakhir yaitu PPKM 8%, mungkin itu sudah dilaksanakan pada tahun kemarin ya. Yang pengen saya sebagai pendamping juga ingin memberikan usulan yaitu PKTD, di mana PKTD ini kalau menurut Permendes 7 2021 itu 50% untuk upah sebagai upah. Bagaimana cara menjalankan PKTD ini? Kita punya lahan di KK26 ya, sebagai pemanfaatan TKD, tanah kas desa yang dibuat pariwisata. Bagaimana jika nantinya dibangun seperti ya ini banyak tanaman-tanaman yang seperti melon atau seperti buah-buahan lainnya, bisa kita manfaatkan itu dengan cara meminta bantuan kepada masyarakat khususnya di sini Karangkene ya, untuk melakukan kegiatan itu. Jadi upahnya tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa seperti itu untuk yang khusus PKTD ini. Karena PKTD tidak serta-merta di kegiatan fisik ya, tapi juga di kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Mungkin hanya itu saja yang kami dari pendamping yang bisa katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila akum itorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kampung Tangguh, Dusun Kandang Utara, sekaligus kami perwakilan BPD Dusun Kandang Utara. Nama saya adalah Hadi Siswoyo. Siap. Begini, terima kasih. Kami akan mengusulkan masalah peternakan. Peternakan ini sudah selaras dengan apa yang direncanakan oleh kabupaten. Meminta untuk menyediakan kandang dan ternak-ternaknya. Begitu. Yang kedua yaitu bukan
apa namanya? Aduh. Penahan tanah. Tangkes penahan tanah di kuburan. Mohon maaf, di dusun kami telah keluar apa yang namanya tulang. Itu dikikis oleh air. Jadi kami meminta agar supaya diprioritaskan itu tulang-tulang manusia. Itu saya tahu sendiri. Itu sudah dikikis oleh air. Sehingga yang namanya tulang belulang itu keluar. Begitu. Demikianlah dari kami, dari Dusun Kampung Tangguh, Kandang Utara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyambut digitalisasi berkaitan dengan pemerintahan desa yang di bawah, terutama dari RT yang nyata-nyata SDM-nya kadang tidak mumpuni. Artinya di sosmed kurang, sedangkan desa sudah bergerak untuk digitalisasi. Yang kedua, kaitannya dengan pertanian. Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan para petani, khususnya memilih kelompok tani yang nyata-nyata pada kenyataan mereka itu sudah pada ada yang berumur dan SDM-nya tidak mumpuni. Yang terakhir, kula bembian kadang tidak berpikir minta malolo. Tapi embian tidak berpikir bagaimana cara merawat. Setong contoh, ketika dikasih PJU, kadang tak emak jamat siang malam mudik gini. Tidak tahu, mati. Tidak, udah pada gini. Macam nyaman nah yang gula. Ketika dikasih satu contoh, ketika dikasih sesuatu apapun, kita minta pos, dikasih pos dulu, begini, cotot gendengan, nah, udah kampung. Lah, mindset ini yang harus dirubah dan ini tidak pernah dipikirkan oleh kita. Adakah program untuk melatih rakyat olian sehingga mindset mereka berubah? Ketika dikasih apapun oleh pemerintah, mereka iman. Ini perlu dilatih, Pak. Buniper abrik malolo, tapi untuk ngopeni itu tidak bisa. Ke baik ke ruang keempat, tapi arawat sesara. Ini menurut saya pribadi. Dan itu saya lihat di mana-mana seperti itu. Abrik malolo, ngopeni tapi tak bisa. Maka saya mohon kepada pemerintah desa, makanya skala umum ini, saya tidak dari BPD, tidak dari Kampung Tangguh, skala umum, mohon 3 hal itu diprioritaskan, terutama merubah mindset rakyat olian, bermaaf seemana ketika dikasih sesuatu. Ampun, sekalangkong. Mungkin hanya itu yang kami usulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat kita semua